What's up Sobat Hobi, balik lagi di channel Dan Skirt. Ini di jam setengah 6 pagi dan aku masih di Tasikmalaya ya, di Raja Pola. Kali ini aku mau nyobain lari sendirian ya. Kalau orang sini sih biasa nyebutnya itu sport. Kondisinya masih sepi, jadi lumayan enak. Ditambah lagi di sini tuh emang kebanyakannya itu masih alam ya, masih pesawahan, kebun gitu ya. Beda sama di Bandung. Kalau di Bandung kan sport tuh asa polusi gitunya. Jadi cobain aja sport di sini. Enaknya sih sepedahan ya. Cuma di sepeda aku gak disimpan di sini dan saudara juga gak punya sepeda. Jadi udah sport aja. Olahraga biasanya ya. Walaupun emang sih untuk lari itu bukan kesukaan aku ya, tapi kita coba aja. Karena sayang banget udah beli Garmin tapi gak dipakai buat olahraga. Yaudah, gimana keseruannya, gimana juga rutenya. Like dulu video ini dan juga komen kalian suka gak sih sport di Tasikmalaya. Nyebutnya itu sport ya. Oke, kita lanjut aja. Ini aku lewat ke kampungan jalan dulu ya. Nanti mungkin pulangnya kita lewat jalan gede sobat. Suasana masih sepi, jadi ya let's go. Ini aku pakai tas kecil banget dah, nggak cukup. Jadi di sini tuh lebih ke kayak pesawahan, pemukiman, pesawahan lagi, kebun lagi, pemukiman. Ya seperti itu sobat, si tipe-tipe daerahnya gitu. Barusan juga lewatin pemukiman. Ini pesawahan. Sawahnya tinggal panen ini. Ini habis beres. Lumayan ya kalau lari mah gitu, lebih cepat kerasa engapnya. Ya mungkin karena emang aku juga jarang olahraga ya. Ya, let's go. Banyak ini ibu-ibu yang mau tandur kayaknya nih. Soalnya ini udah beres ditandur nih. Nanam padi ya. Pagi-pagi banget dah. Tapi emang enaknya sih jam segini ya, belum terlalu panas menterang gitu. Lanjut sobat, tapi kita pelan aja lah ya, gak usah cepet-cepet. Mau kemana dah? Di depan sana itu Gunung Sawal harusnya ya, dan itu masuknya ke Kabupaten Ciamis sobat. Kalau di belakang itu Gunung Galunggung, dan itu masuknya ke Tasikmalaya ya, Galunggung. Oke, ini harusnya kita udah di ya 40%-an lah menuju titik tujuan. Kalau sepedahan di sini kayaknya sih lebih terlalu rute pendek ya. Ini udah masuk lagi ke pemukiman, aku jalan kaki aja. Kalau di sebelah lagi baru kita lari lagi. Malu sob, padahal sepi ya. SDN 3 Raja Pola. Ini adanya di perkampungan loh. Enak berarti ya. Nggak rame gitu sih jalan-jalannya. Ini desa Raja Mandala. Berarti ini pusat ramenya nih. Ada desa, ada sekolah. Dengerin dah itu tukang bubur. Kayak di stasiun-stasiun lagunya. Udah pusing sobat, tapi adalah jalan kaki aja dulu. Soalnya kita udah setengah jalan menuju titik tujuan ya. Tahu nggak yang ada di pikiran sekarang tuh apa? Sarapan. Capek banget loh, pengen bubur ayam nih. Suasana kayak gini enak kayaknya. Ini masih di pemukiman ya.
Wow, ini ada rumah gede nih. Bos emas sih kayaknya. Batas Desa Raja Mandala, Gapura, Ranca, Wangaliwo. Kayak di... Oke sobat, ini aku udah 38 menit aktivitas. Dan kayaknya aku pernah kesini deh dulu. Tunggu tahu. Oh ini nih ada ini, kita foto dulu deh. Itu ada kaca cembung. Tadi kita salvok ke ini ya, ke tempat ini. Nah, coba kita selfie dulu. Buat Instastory anjay. Tipak, bukan maps. Oke, udah gitu doang. Oke, ini sih untuk tujuan di kisaran 30% lagi udah kita nyampe ya. Aku gak tahu kalau di per itu di per apa ya. Tujuannya sih ke pasar Raja Polah. Cuma mungkin kita bakal lebih dari itu. Tapi di Raja Polah kita sarapan dulu dah. Kayak bubur. Cuma dari tadi sih aku jalan kaki ya. Karena masih engap dan udah pusing juga. Ada tukang ayam kampung. Pohon alpukat berbuah. Gak asik dah. Belum aja sejak kita udah mau nyampe nih. Dan gak terlalu capek sih. Ya emang sih banyak dia jalan kaki, gak full capek. Tapi segini mah jalan kaki nggak capek gitu. Mungkin karena emang di kota mah kita biasa jalan kaki di dalam mall ya. Di dalam mall kan kayak lebih dari 1 jam. Nggak tahu dah apa hubungannya. Oke sobat, ini kita udah sampai ya di pasar Raja Polah. Nah, kalau ke kanan itu biasa kalau angkot muncul nih. Kalau naik angkot dia munculnya dari kanan masuk ke sini gitu ya. Biasanya pasar dan ada terminalnya juga. Biasa sih bis-bis ada yang masuk ke sini, ada juga yang enggak. Kalau dulu sih sering masuk sini karena lumayan, ini sih terminalnya gede sobat ya, kayak terminal Ledeng lah, cuma lebih besaran dikit. Kita nyebrang. Tapi gak tahu dah sekarang masih suka ada bis atau enggak. Dulu aku punya teman, dia tuh bis mania, suka berburu toilet telolet di sini. Ini sih kondisi terminal Raja Polahnya. Ya jadi kayak lapangan ya sih kayaknya mah ya. Kita udah di atasnya tuh, dia ada kemana aja, angkot. Tahu nih ada garis-garis kayak gini bekas apaan? Oh kemarin kayaknya ya sholat id. Angkot jurusan Tasik, angkot jurusan Ciawi, Cihaur, bus lintasan 1, bus lintasan 2. Oke, aku mau masuk dulu ke pasarnya ya. Kita cari sarapan dulu aja, cari bubur. Belum terlalu lapar sih, cuma ya udah kita cari bubur aja, kita gabut. Ada meong. Kalau kemarin kan masih tutup ya, sekarang udah pada tutup, udah rame. Kok masuk pun pagi udah buka ya. Bakso pun udah buka pagi dah, bukan bakso. 4 tahun sama sih, ada bubur ayam. Oke, kita istirahat dulu sambil sarapan ya. Sabarahan pak Bubur gua? ya, dalapan. Aduh, Dulu teh. Yuk. nuhun. Bisa apapun. Oke, kita lanjut setelah sarapan dan ya istirahatnya sih nggak terlalu lama ya,
Soal tempatnya ada pokoknya udah buka di Malu. Kemarin kita habis dari sana ke sini, kemarin kan tutup ya, sepi. Sekarang udah rame. Oke, ini aku lanjut ke tempat selanjutnya ya, yang biasa banyak orang kunjungi kalau sport. Ya, ikuti terus kita mau kemana. Oke. Stasiun Raja Pola. Kalau kata mama aku sih udah bisa ya kita turun naik di sini. Coba kita lihat dulu tuh. Kalau dari Bandung kita bisa naik dari Cimahi atau Kircon. Oke. Datang, berangkat, sampainya di jam 16. Oke, lumayan nih info. Ntar aku foto dulu dah pakai HP buat Google Maps juga. Oke, kita lanjut. Lumayan dapat info ya. Sekarang di Raja Pola bisa naik, bisa turun juga. Kalau dari Bandung naik itu dari contohnya benar dari jarak Condong gitu. Sampai ke pasar. Nanti kita coba di Sobat. Kita lanjut ke jalan yang kemarin. Cuma kemarin kita jalannya di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan. Udah banyak juga sih yang sport juga, dan pasti nanti di Rejuan juga banyak orang. Kalau keluarga anak kecil tuh nggak suka biasa gitu, ada motor, ada mobil, minggir dulu, ada kucing ya. Di depan juga udah jalan gede ya, jalan antar provinsi. Biasa kalau bus yang ke daerah Jogja itu kesini jalan lama sih, ini sampai di Cihaur Putih sobat. Depan nyebrang kiri kanan, aku larinya sambil naik atas ya, dia diem. Di depan ada rumah makan SR ya. Biasa banyak bus yang istirahat di sini sobat. Jadi emang biasa di sini tuh tempat para busmania cari telolet. Aku gak tahu ya kalau soal bus umum yang istirahat di sini tuh ada bus apa aja. Aku biasa sih yang biasa lihat ya bus pariwisata. Makanya ini bus rumah makan dan mie bakso SN. Di depannya ada kolam renang ASB. Dulu kalau sekolah sih renangnya di situ ya. Semoga tahu deh sekarang dia masih aktif atau enggak. Udah lumayan panas sobat. Nah, aku kalau sekolah tuh munculnya dari sana tuh, dari kantor sih. Kita ini ngebolang, salah jalan ke kebun, terus renang di sini. Tempatnya kayak udah nggak keurus sih, cuma gak tahu dah, masih ada sih, masih bisa kayak di sini kok. Ya aja sobat, di sini kok kayaknya tuh ada mobil juga parkir sana, muncul dari sana. Kalau jalan kaki pun ada sih. Kayaknya udah buka juga deh. Pengennya sih renang, cuma aku lagi raguan sobat. Ya elah, ada tempat SPPG gede banget lagi. Banjar 53 kilo, Ciamis 28 kilo. Aduh, rasain kali kipen. Habis makan langsung lari. Ya, di depan sana itu ada jembatan dan itu menjadi perbatasan antara Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis. Kita malah muter. Depannya lagi ada perempatan lampu merah. Kita bertanya.
lama ya, akhirnya kita kembali lagi ke Raja Pola ya sobat. Kita gak akan ke Ciamis kalau sampai ke Panjalu. Di bawah ada sungai. Sungainya lumayan gede sih ini. Aduh, kali ke badan sakit tadi. Oke, kita santai aja dulu ya. Satu habis makan langsung lari. Bener ya, kalau di kampung tuh selalu ditinggalin jam 7:30. Biasa kita itu bagus dulu. Udah siap-siap oke. Sampai dulu ya sobat. Wow. Perlu bagusin suasana sih. Ini tutup perbatasannya ya. Selamat datang di Kabupaten Ciamis. Ini ada kolam. Ayamnya gede tuh. Duduk aja dulu dah di sini, kita istirahat dulu soalnya kaki pernah. Aduh, tua banget tuh gua. Enggak banyak sih, cuma pasti ada yang kesini gitu kalau sport tuh. Udah tahu dah apa spesialnya gitu. Ya, berasa jauh mungkin karena udah masuk ke Kabupaten Ciamis. Dan kembali ke biru lagi ya. Jadi istirahat dulu aja. Take your time aja. Kita pulang nanti sore sih masih aman ya. Oke, untuk rute pulang kayaknya ngikut ini deh. Ini ke perkampungan jalan lagi ya. Tadinya kan kita mau lewat ke Raja Pola, cuma terlalu rame. Jadi ini aku coba cari jalan perkampungan ya ada lah. Cuma jujur aja nih mulai sakit perut. Ya ampun. Apa ya? Kalau lanjut. Ya. Kan banyak yang olahraganya kesini sobat. Yang suka sambori kayaknya titik poinnya di sini deh. Ada Indomaret poin tuh. Ini kan berangkat SPBU ada perempatan lurus kita ke Ciamis, belok ke Tasik, balik lagi ke Raja Pola, dan ke kiri itu ke Panjalu. Ada tulisannya, selamat datang di Tatar Galuh Ciamis. Ini kita ambil yang ke kanan nih. Cuma bukan masuk ke truk. Udahlah. Ini batas steering gua udah dikit lagi sobat. Ya 20%-an lah. Mungkin gak akan banyak lagi record ya. Mungkin lurus itu ke Tasik. Cuma aku belum pernah sih kalau jalan lurus ya. Udah tahu nanti munculnya itu di daerah mana. Munculnya dong. Nyampenya itu di daerah mana. Nyampe. Ini kita belok ke kanan. Jadi iya kayak motor aja sih. Ketemu lagi jembatan. Sama kayak yang tadi. Sungai apa ya, aku juga kurang tahu. Cuma ya sayang banget nih yang buang sampah. Jadinya dia ada di kolong jembatan ya. Buang sampah ke sungai juga nggak baik ya. Sebenarnya sih aku juga gak tahu ya tempat pembuangan sampah akhir tuh di mana kalau daerah Tasik. Pakai nggak ada pungutan. Ya gimana lagi kayaknya. Kayaknya ya ada yang dibakar sendiri tapi masih jadi polusi udara. Ada juga yang dibuang ke sungai. Sayang banget ya. Mungkin ya perkampungan gini sih jarang ada ya truk sampah datang ngangkutin gitu. Coba mau selfie dulu deh.
sayang banget HP aku tuh nggak bisa wide. Itulah kenapa aku beli Insta360 biar bisa 360. Gak tahu apa hubungannya. Ini ada SMK Pelintas Cengkitia Bangsa atau PCB. Dulu kita nyebutnya SMK PCB. Dulu juga aku kalau gak keterima di Raja Polah masuknya ke sini. Cuma alhamdulillah keterimanya di negeri ya. Ini swasta sobat. Oke, lanjut. Sebenarnya udah capek sih. Jadi ini aku jalan kaki aja dah. Oke, ini kita sampai lagi di stasiun Raja Polah, sobat. Kemarin kita kan jalan dari sana ke sana. Dan ya, sama seperti kemarin kita bakal belok ke kiri ya. Cuma gak akan nyebrang rel lagi, sobat. Kita bakal belusukan lagi ke perkampungan ya jalannya. Soalnya kalau ke jalan gede tuh kayak gak asik, rame. Cuma aku pengen istirahat dulu dah. Kita cari tempat duduk, ada tempat masuk dah. Tempat yang kemarin udah pagar. Itu stasiunnya. Kita lanjut lagi, habis ngaso di situ. Sambil nungguin kereta lewat tapi gak ada lewat. Oke, kita lanjut jalan kaki aja dah ya. Karena emang kaki udah lumayan peres dan kepala udah lumayan pusing. Kita sambil nikmati alam aja dah. Jadi judulnya bukan lari ya, sport, gerak jalan. Oke, ini kita ikutin jalan lurus. Kalau dari Google nanti kita lurus terus dan belok kiri tuh ngikutin mobil. Kalau kemarin kan kita nyebrang ya, nyebrang rel. Pengennya sih kita ini ya nelusuri jalan rel. Cuma karena emang ini single rel, takutnya ada kereta tabrak, udah pesalah. Ini belok ke kiri ke apa ini? Kampung Cibitung Mekarsari. Ya, di Kampung Cibitung. Rada muter dikit. Ya, sambil menikmati lah. SDN Manggung Jaya 4. Masih pada libur ya. Oke, ini di jam 8:30 pagi sobat ya lah. 8:30. Si jalan kaki karena masih kerasa kali kipen ya ampun. Nikmati alam lah. Tadi kita ngelewatin ini loh, pabrik sotong. Kalau kalian tahu jajanan sotong, nah bukan sotong cumi asli tapi jajanan sotong. Ini rumah bagus-bagus. Terus ini, terus tadi yang depan SD juga. Ini bagus sih, lucu banget. Lumayan enak ya lari di sini mah, sepi. Perkampungannya juga nggak rame motor. Tuh, kenapa pilih belusukan aja lah. Ya ujung-ujungnya mah nyampe lagi di rel kereta. Dari sini jalannya di pinggir rel kereta banget. Kita ngikutin lurus, nanti kita nyebrang sobat. Cuma ya gak ada kereta dah. Ini ada terowongan sobat. Di bawahnya sih ada sungai ya. Lurus Kampung Munjul, belok kiri Bantar Kadu, dan belok kanan kita ke Dawagung atau lewat jalan raya. Tapi kita lurus. Nanti lewat jalan rayanya pas udah mau deket-deket nyampe ke desa dah. Capek sobat, istirahat dulu dah di sini. Enak nih. Jadi aku pengen banget nih lewat atas, lewat jalan gede, jalan kereta. Nah, mendadak banget nih ngedownload aplikasi ini nih, kereta live tracking ya. Nih, dia bentar lagi ada kereta Lodaya sobat. Oke, coba kita lihat ya, kita ke atas. Kita coba tunggu dulu, semoga ada kereta. Nggak tahu dah ini bener nggak sih keretanya, dia lagi berhenti dulu di Raja Polah. Nanti kita video di sini. Oke, kita nunggu dulu kereta ya. Atau mungkin videonya di bawah ya. Di bawah takutnya kurang bagus sih.
udah lewat, sekarang kita yang lewat ke relnya ya. Ini aku lagi bikin konten juga sih, kenapa kayak gini. Ini kita bakal lewat rel ya, karena dilihat juga dari map akurat tadi bener ada kereta, terus dan dari map juga kereta selanjutnya gak ada ya. Terus kenapa ini single rel sih? Ini aku udah ada di tengah-tengah ya tuh. Ini si Rindo dia lagi record 360 dan juga Garmin juga record 360. Aku pengen coba apakah dia bakal muncul Google Street View-nya ya kalau nanti dia upload ke Google. Ini kita jalan sampai pintu perlintasan itu, belok kanan dan kita udah nyampe di Desa Dawagung lagi sobat. Ya tadi sih lihat dari map kereta yang lewat cuma satu sobat, yang barusan doang. Sayang banget. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Oke sobat, tadi muncul dari situ. Sekarang kita udah nyampe lagi di desa. Gak kerasa ya, tinggal 1 kilometer lagi kita nyampe ke rumah. Ya berarti kita olahraga di tadi berangkat jam kurang 15, sekarang di jam 9 lebih 10. Berarti berapa jam? Yang keluar di sendiri ya. Aku lagi capek, males mikir. Ayo aku gitu nih. Biasanya ini dari pasar. Dari pasar Raja Pola bisa ke kampung-kampung, walaupun emang berarti jaraknya ya kisaran 5 kilo lah. Cuma untuk ongkosnya aku kurang tahu ya. Dulu ini mah dulu banget pas aku masih SMP itu di 40-50-an deh kalau selalu ya. Lumayan mahal sih. Oke sobat, ini udah sampai lagi di tempat yang tadi kita opening. Tadi opening aku di sebelah sana sih. Tapi ya kita udah sampai lah ya. Udah mau nyampe rumah juga, jadi sekian aja dulu untuk sobat hobi sekarang ya. Berarti ini sobat hobinya hobi lari, hobi sport, hobi olahraga. Walaupun ya akunya sendiri kurang suka ya untuk olahraga atau beraktivitas berat kayak gini tuh. Ya ini mumpung ada di kampung aja sih, jadi kayaknya enak gitu. Sekarang di jam setengah 10-an, jadi ya silahkan kalian like video ini dan juga jangan lupa untuk komen kalian pernah sport di daerah Tasikmalaya gak sih? Pernah gak sih ke tempat yang tadi ya samaan? Dan jangan lupa juga untuk kalian subscribe channel Danskert biar dapetin update terbaru dari Danskert dan informasi seputar hobi, jajan dan juga tip. Oke, sampai jumpa di sobat hobi berikutnya. Ciao.